Selamat datang di Ali Talks, teman-teman sekalian, bersama saya Gus Maulana. Di Ali Talks kita banyak cerita ya soal keuangan, manajemen, akuntansi, perpajakan, segala macam lah, bicara soal duit begitu ya. Hari ini berbeda karena saya mau ngomongin yang santai-santai aja. Saya mau ngomongin soal gear. Yang ini nih. Mikrofon SE Electronics DCM8 Dynacaster. Nama terkenalnya Dynacaster. Dalam 2 tahun terakhir dia cukup menjadi bahan pembicaraan para pecinta mikrofon sedunia ya. Sedunia tuh. Di Indonesia ada yang bahas ya, Aldika Ganesa dari Bali. Tapi selainnya saya juga belum lihat ya. Nah tapi kalau di podcaster luar itu banyak yang bahas. Podcasters ya. Aduh namanya siapa sih podcasters tuh. Terus ada juga audio hotline dan yang lain-lain gitu, banyak ngebahas soal mikrofon ini. Tinggal teman-teman cari kalau mau cari informasi soal mikrofon ini. Dia suka disandingin sama Shure SM7B dan Electro Voice RE320 yang namanya udah melambung tinggi ya, dan udah jadi legend lah kedua mikrofon itu. Nah dia suka disandingin nih gitu. Kenapa? Karena untuk low-nya dia dekat ya, atau bisa berkompetisi sama SM7B. Kalau tingginya dia bisa ngebahas, bisa disandingkan sama RE320. Wah, ini sih kesannya sih kayak agak lebay ya, tapi faktanya benar gitu ya. Jadi orang-orang suka ngebahas menyanding-nyandingkan dengan itu. Kalau harga dia termasuk medium ya, pertengahan aja. SM7B kan mahal ya, sekitar $400-500. RE320 enggak karu-karuan harganya ya. Itu mungkin di atasnya lebih mahal, apalagi di Indonesia termasuk langka ya. Dia price-nya itu kalau dolarnya itu sekitar 260 sampai 290-an dolar, teman-teman bisa cari sendiri. Di Indonesia sekitar 3,5 jutaan. Tapi kemarin saya hoki ya, dapat di Tokopedia sekitar 2,8 juta. Ada tokonya di Solo, dikirim dari Solo. Gitu. Begitu ya. Jadi latar belakangnya dia cukup menjadi contender dari beberapa mikrofon yang udah jadi legend. Kayak gitu. Oke, ada beberapa fitur, tadi sebagian saya udah spill ya. Pertama adalah dari sisi ininya nih, pop-up filternya ya. Jadi dia ada 3 lapis. Kalau di flyernya dia itu dia dibuka, terus bagian luarnya itu terpisah jadi 3. Nah kapsulnya ada di pertengahan sebelah sini gitu. Jadi ada 3 lapis pop-up filter, plus ada bawaan ini. Segede gambar, ini gede banget nih kalau ditutup ya. Cuman saya kurang suka aja kalau dia ditutup, presence-nya agak bermasalah lah gitu ya. Saya kurang, bukan bermasalah, nggak sesuai karakternya. Saya jadi nggak saya pakai, dan cukup mengganggu estetika karena grill-grillnya ini kan keren ya kalau di kamera ya. Oke. Pertama itu papa filter. Sekarang kita coba praktekin ya plosifnya ya. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Seperti ini. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Suka nggak? Kalau saya sih happy ya, nggak nembak-nembak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada switch di bagian bawah mikrofon. Itu kayak SM7B. Nah dia bisa low boost atau pass boost. Ada sih, bener nggak sih pass boost? Jadi bawahnya itu dikurangin gitu ya. Terus yang kedua adalah high boost. Nah itu pun 2 level gitu. Jadi kalau kita yang suka suara tinggi bisa dipakai. Dan itu bisa dikombinasiin. Kalau dikombinasiin katanya sih bisa sampai 9 kombinasi, tapi saya belum pernah nyoba. Saya sukanya adalah saya naikin tingginya dikit ya, high-nya saya naikin 1 level aja, nggak 2. Dan bass-nya saya biarkan default, normal aja. Itu yang kedua, EQ ya, switch EQ, sehingga bisa kita bermain-main, berbagai variasi kita pakai. Dan yang terakhir adalah ini, Dynamite ya, atau preamp aktif bawaan, ada terinstalasi di dalam sini. Jadi kita nggak perlu beli cloud lifter lagi. Oke, di fitur nomor 3 ini akan berdampak kalau teman-teman pernah pakai SM7B, dia itu kan house gain ya. Jadi kita harus preampnya audio interface kita pentokin, itu kadang suaranya aja masih kurang dapet gitu. Nah ini karena dia ada preamp boosternya itu internal ya. Ini kalau mau ngaktifin tinggal nyalain aja phantom power di audio interface, maka
gain yang ada di audio interface itu ngedrop jauh banget. Ini kalau saya set ini di angka jam 10 loh. Ya, ini suaranya udah ngepick nih di GarageBand, udah mentok-mentok gitu ya, udah bagus, udah oke lah, udah kencang gitu ya. Oke, itu adalah 3 fitur andalan dari SE Electronics DCM8 Dynacaster. Dan apa namanya, saya sih sejauh ini happy ya. Dan mikrofon saya sebelumnya kan ini nih, Audio Technica AT2040, udah setahun lebih nemenin kita dan udah memproduksi banyak audio dan video gitu. Saya suka sih. Nah ini ya lihat tuh, jadi kecil kan kelihatannya, padahal waktu datang pertama kali ini kayak gede gitu ya. Ini dia berat ya, all metal body, grillnya keras. Mungkin nanti besok saya mau bahas deh soal ini. Tapi dia lebih sederhana ya, fiturnya tidak apa, ini XLR doang biasa dan gak ada apa-apa lagi gitu. Nah ini keberadaan dari Dynacaster ini memang seperti menggantikan mikrofon lama, tapi nggak akan saya lupakan lah para pahlawan ini ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini tentang bukan Audio Technica, SE Electronics DCM8 Dynacaster. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum.